Banyak sekali medsos atau media sosial yang digunakan oleh halayak termasuk anak-anak kita, bahkan sampai anak-anak kita yang SD. Banyak sekali, ada Facebook, ada WhatsApp, bahkan itu kan kita juga gunakan di. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ariska dalam segmen Vlog Guru. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atau kepada siapapun yang selalu support channel Ariska sehingga Ariska tetap semangat dalam membuat konten video-video yang bermanfaat tentu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana nih kabarnya? Masih tetap semangat dong untuk mendesain pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Mudah-mudahan adanya pandemi ini, dampak pandemi ini ya, kita semua jadi lebih kreatif nih, Bapak Ibu guru jadi lebih kreatif untuk mengkreasikan model, metode, pendekatan pembelajaran sehingga pembelajaran jadi begitu mengasihkan tanpa batas, walaupun perjumpaan kita dengan anak itu terbatas sebatas dunia maya ya. Tapi Bapak Ibu guru, saya yakin bahwa pandemi ini akan selalu membawa sisi positifnya untuk segala hal. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa dari Yogyakarta, seorang guru, kebetulan kawan saya ketika kuliah di Yogyakarta, dan berarti teman seperjuangan ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana proses mengajarnya selama pandemi ini di Yogyakarta. Nah, langsung saja kita sambut Pak Jimun. Assalamualaikum. Ya, selamat jumpa teman dan sobat Ariska di seluruh Indonesia. Siapapun dari Yogyakarta. Wah, sebelumnya selamat datang kepada Pak Margimun yang telah bersedia menjadi tamu khusus di channel Ariska ya Pak ya. Dan cerita dong Pak, aktivitas Bapak sehari-hari itu apa? Monggo. Aktivitas sehari-hari saya ini pengajar, pendidik ya, Mbak Alesja. Saya ini guru SD. Demikian. Oh, ngajar di Saya ngajar SD, tadi sudah saya sampaikan. Saya ngajar di SD di daerah Yogyakarta, di tempat wisata, tepatnya di SD Muhammadiyah Prambanan. Ada yang sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta, berkunjung ke Candi Prambanan. Nah, saya di dekat candi itu. Demikian. Oh, mengajar Ya, guru saya matematika ya Pak ngajar Jimun ya? matematika. Sama dong. Tantangannya apa nih Pak Biasanya kalau mengajar anak-anak matematika di SD? takut ya, merasa sulit dengan matematika. Itu justru tantangan bagi saya. Saya harus berusaha mencairkan suasana, mencari metode-metode dan cara-cara yang menyenangkan bagi anak-anak untuk memahami matematika. Ya. Terus selama pandemi ini Bapak mengajarnya masih secara online? Saya nggak kebayang tuh kalau mengajar online buat anak-anak SD. Iya. Jadi secara online ya, karena memang keadaan kita masih
pandemi seperti ini, belum ada tatap muka di sekolah. Kemarin sekolah kami itu sempat seperti ini, Mbak Alesja, sempat punya inisiatif untuk mengadakan tatap muka meskipun oleh pihak dinas dan pemerintah terkait tidak diizinkan ya. Tapi kita kemarin merasa bahwa online ini ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita melakukan tatap muka, tetapi ternyata juga hal itu tidak bisa kita lakukan. Orang tua kita tawari, banyak yang belum bisa melepas anaknya di sekolah. Akhirnya ya sudah, akhirnya kita masih full online. Bahkan anak-anak kami kelas 6 itu saat ini mempersiapkan ujian akhir, meskipun kami kurang tahu juga kalau secara nasional kan UN ataupun ujian sekolah akhir US, ujian nasional atau sejenisnya itu kan tidak diadakan. Tapi ternyata kami mendapat informasi bahwa Provinsi DIY, kami masuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, itu tetap akan mengadakan. Sehingga mau tidak mau kita semuanya mempersiapkan itu ya. Ada tantangan tidak Pak untuk mengajar anak-anak SD secara online ini? Nggak kebayang saya. Tantangan saat mengajar secara online banyak sekali, banyak. Jadi kita mengatasi keterbatasan itu ya. Tetap yang namanya online itu kita rasa ada hal yang kurang. Kita biasanya ya, apalagi tantangan ini dikaitkan dengan mata pelajaran kita, matematika. Kalau mungkin di pelajaran yang lain, IPA, bahasa Indonesia seperti itu, anak-anak dari membaca materi, mencari googling di media-media, mungkin bisa paham ya. Tetapi kalau matematika hanya membaca, kurang latihan, itu pemahaman mereka akan kurang, sehingga tantangan tersendiri untuk mata pelajaran kami. Apalagi kami kan masih menghadapi anak-anak sekolah dasar ya. Jadi kita harus pintar-pintar ya, harus pintar-pintar memecahkan tantangan ini agar anak-anak tetap paham terhadap materi matematika ya. Ya, betul. Betul sekali. Nah, Pak Jimun, pengalaman paling seru nih, pengalaman seru selama mengajar matematika ini, Pak. Tantangannya banyak, Mbak Ika, Mbak Alesja ya. Banyak sekali tantangannya. Mulai bagaimana kita menyiapkan paparan materi. Karena kelas maya ini kami menggunakan Zoom. Kita menggunakan Zoom meeting. Kita menyiapkan materi dalam bentuk file PPT ya, kita jelaskan. Juga kita menggunakan papan notepad. Banyak pengalaman serunya seperti itu. Dan bagaimana menciptakan suasana kelas yang seolah-olah seperti melakukan tatap muka. Seperti itu. Pengalaman luar biasa, pengalaman seru yang kami rasakan. Sekali. Ya betul, sepakat saya Pak. Karena memang ini sebagai guru ya, ketika menghadapi anak-anak tidak secara langsung emosi kita berbeda, sehingga kita harus bisa menepiskan layar maya itu. Nah, Bapak, platform apa yang sering Bapak gunakan selama pembelajaran matematika ini dengan anak SD, Pak? Platform yang sering saya gunakan ya, intinya bagaimana caranya agar anak-anak paham meskipun pembelajaran kita secara online. Anak-anak tetap paham dan mengajak mereka untuk lebih proaktif, karena pembelajaran online ini kita tidak bisa mendampingi secara langsung ya, tidak bisa melihat apakah mereka
benar-benar fokus pada pelajaran kita, apakah mereka mencatat, apakah mereka berlatih, seperti itu. Kontrol kita tidak seperti saat kita melakukan tatap muka. Intinya tetap menjaga semangat anak-anak untuk fokus pada pelajaran, untuk berkonsentrasi, untuk rajin berlatih. Karena kalau matematika memang ciri khasnya atau yang harus dilakukan anak-anak selain menyimak, mereka juga harus berlatih. Ya betul. Sampai SMA juga gitu ya Pak. Oh iya nih Pak, saya pernah melihat Bapak nih di YouTube nih. Keren sekali tuh Bapak, kayak menjadi host ya di channel Guruku. Bisa sharing Pak? Saya juga pengen soalnya sebenarnya, karena nggak ada yang ngajak saya bikin sendiri. Host apa ya? Oh ini. Saya menggunakan kaos Ruang Siar Guru. Saya memang saat itu, kalau dikatakan Mbak Alarissa tadi saya host, saya luruskan di sini, saya bukan hostnya, karena acara itu tidak ada host-hostan, bukan sebuah acara talkshow seperti kita ini. Acara itu adalah wahana. Jadi guru-guru di DIY itu menghimpun diri, membuat wahana untuk menciptakan media pembelajaran online, ya seperti itu, melalui wadah Ruang Siar Guru. Saya bukan host, di sana tidak ada host, saya pengisi konten. Saya saat itu pernah mendapatkan kesempatan untuk dua episode membuat materi pembelajaran kelas 5 dan kelas 6 untuk matematika. Seperti itu cukup booming, bahkan akhirnya wadah media pembelajaran seperti itu diikuti atau mungkin ditiru oleh dinas-dinas terkait di wilayah-wilayah yang lain, dan itu memang cukup membantu saat itu. Animo dan tanggapan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh Indonesia meskipun itu dari Jogja, itu sangat luar biasa dan memotivasi kami untuk lebih berkreasi, gitu ya. Sekali lagi saya bukan host, di sana tidak ada host, saya pengisi konten juga. Bagian kecil dari sekian banyak guru-guru di DIY yang mencoba memberi fasilitas media pembelajaran kepada anak-anak selama pandemi ini. Nah Pak, coba lihat nih. Gini Mbak Alarissa, saat ini kan banyak sekali medsos atau media sosial yang digunakan oleh khalayak, termasuk anak-anak kita, bahkan sampai anak-anak kita yang SD. Banyak sekali, ada Facebook, ada WhatsApp, bahkan itu kan kita juga gunakan di pembelajaran online. Nah, satu yang terakhir ini yang demikian booming itu adalah TikTok. Anak-anak kita suka, ya karena TikTok ini sangat kreatif ya, meskipun yang namanya media sosial itu dua mata pisau. Artinya seperti ini, satu sisi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang pantas ya. Sama, semua media sosial itu seperti itu. Tapi satu sisi yang lain, apabila digarap, digunakan secara bijaksana, ternyata TikTok ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran juga. Bisa jadi kalau saya melihat perkembangan TikTok ini bisa menjadi raja media sosial dalam beberapa waktu yang akan datang. Karena dia memadukan hiburan, kalau dikemas dengan sedikit polesan edukasi maka akan sangat membantu. Akan bisa menjadi media penyampaian pembelajaran ya. Sepakat Pak. Ini gara-gara Bapak saya jadi ikutan nih Pak nih. Oh ya Pak. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan TikTok ini ke anak-anak SD? Cara mengimplementasikan
tadi media sosial TikTok, itu saya dalam akun TikTok saya membuat beberapa video TikTok yang di sana menjelaskan sebuah materi matematika yang sering muncul, yang sering keluar, anak-anak merasa itu sulit, dan saya menawarkan sebuah metode atau cara dengan cara-cara TikTok. Ada musiknya, ada jogetnya, seperti itu. Jadi anak-anak merasa bermain sebenarnya, atau hiburan, tetapi ternyata mereka sudah mendapatkan materi-materi penting. Pak, selanjutnya nih Pak, gimana nih proses pembelajaran di kelas biar anak-anak nggak boring Pak, apalagi ini online ya. Ini balik lagi ke tantangan. Biar anak-anak tidak boring, jadi ya ini tantangan. Ini salah satu tantangan tadi, bagaimana caranya agar anak-anak tetap fokus, anak-anak tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita meskipun secara online. Itu tantangan lebih dari seluruh guru di dunia. Jadi biar tidak boring, kita harus pintar-pintar menggunakan media, cara-cara yang up to date. Saat ini dunia digital, kita mau tidak mau menggunakan banyak hal tersebut. Ya mau tidak mau kita harus bisa, kita harus siap bisa menggunakan tadi video, baik bisa video biasa ataupun video TikTok, atau juga banyak platform atau konten-konten edukasi ya, kayak kuisis seperti itu, juga Kahoot. Nah, itu juga kita gunakan pada pembelajaran. Selain itu juga kita tidak menekankan pada fokus pada tujuan pembelajaran secara akademis ya. Kadang kita juga memberi materi-materi life skill mereka biar tidak bosan. Life skill itu materi-materi kecakapan hidup, sehingga tugas kita tidak melulu tentang mengerjakan matematika, mencari keliling luas KPK FEB, tidak, tetapi kadang tugas kita juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian. Oke, sepakat saya Pak. Artinya memang ini ya, agar pembelajaran matematika lebih realistik dan lebih autentik ya Pak ya, sehingga memang bentuk tugas pun harus mendekati realita kehidupan anak-anak. Nah, saya sepakat dengan itu. Ini karena terkait dengan waktu ya Pak ya, sebetulnya saya masih pengen ngobrol banyak dengan Bapak, tapi karena jarak kita juga jauh dan keterbatasan dengan waktu, silakan Bapak punya pesan untuk anak-anak dan kawan-kawan pendidik seperjuangan di Indonesia atau dimanapun berada. Silakan Pak. Pesan kami untuk teman-teman pendidik, untuk anak-anakku semua di seluruh Indonesia, di masa pandemi ini kita semuanya sama-sama merasa ada hal yang bisa dikatakan tidak nyaman ya, karena kita keluar rumah terbatas, kita tidak bisa melakukan tatap muka dengan anak-anak, kita tidak bisa mencari kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan saat suasana normal, tapi kita tetap harus menjaga mood, harus menjaga semangat kita. Iya, demikian. Kurang lebihnya seperti itu, agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Ya, artinya meskipun kita terbatas seperti ini, tidak lantas anak-anak tidak mendapatkan haknya, mendapatkan materi, mendapatkan ilmu dan pengalaman serta peningkatan kecakapan hidup. Begitu Mbak Aleska dan sobat kita di seluruh
Indonesia, pecinta channel Areska. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami diundang meskipun secara virtual ya Mbak Areska ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih Pak Jimun atas waktunya yang sudah bersedia untuk sedikit bersusah payah merekam diri dan kolaborasi nih dengan Areska dan mau nongol di channel Areska untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru di segmen vlog guru atau vlog guru. Iya, sama-sama Mbak Areska. Terima kasih atas kesempatannya. Saya saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Sobat Areska. Demikian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Semangat guru Indonesia. Kita selalu berjuang bersama. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan sampai ketemu di segmen vlog guru minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.